Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Sapaan GKI bersama dengan saya, Pendeta Iwan Sukmono dari GKI Bojonegoro, Jawa Timur. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ada hari yang baik kami boleh berjumpa kembali, bahkan berjumpa dalam perenungan sabda. Maka berkatilah hati kami, berkatilah akal budi kami, sehingga kami dapat menerima pemberitaan sabdamu yang menguatkan kami, yang menjadi penuntun bagi langkah juang kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, yang dikasihi Tuhan, bacaan kita adalah Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-19, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti selalu berharap diperhadapkan pada situasi dan keadaan yang ideal. Ya, dalam situasi dan keadaan yang ideal itulah kita merasa bahwa kita akan mampu mengekspresikan diri dengan baik. Kita akan semakin mampu menunjukkan kapasitas kita dengan sempurna. Tetapi bagaimana jika ternyata kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak ideal? Kita diperhadapkan pada situasi dan keadaan, ada saja orang-orang yang menolak kita. Ada orang yang tidak senang. Bahkan mungkin ada orang yang sampai mengancam kita oleh karena perbedaan, oleh karena apa yang kita tawarkan dan kita yakinkan. Ya, dalam situasi yang serba tidak ideal itu, yang tidak sesuai dengan harapan-harapan itu, tidak sedikit orang yang menyerah kalah. Lebih baik mundur teratur, lebih baik meninggalkan medan laga, menemukan, mungkin menemukan panggilan-panggilan yang lain begitu. Nah, barangkali di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam karya layanan kita, tidak sedikit orang yang juga mengalami hal yang demikian. Tapi hari ini, mari kita melihat dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus. Ya. Diberitakan bahwa ia sampai di kota Efesus itu dengan apa yang ia punya, dengan keyakinan yang ia punya, ia kemudian menyebarkan berita tentang kerajaan Allah. Dalam situasi yang ada, ia berjumpa dengan berbagai macam orang, bukan hanya Yahudi, tetapi juga Yunani. Dalam sebuah kesempatan, bahkan ia diizinkan untuk membaptiskan orang dengan kuasa Roh Kudus. Semakin hari, semakin banyak orang yang bisa diyakinkannya. Bahkan di dalam bacaan kita di kota Efesus itu, ada 12 orang yang memberi diri dibaptis dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tentu, ini adalah hal yang menggembirakan dan membahagiakan. Tetapi rupa-rupanya di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang yang menolak. Ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Bahkan sungguh keterlaluan, karena yang menolak itu akhirnya juga dikatakan malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Ya, tentu ini adalah sebuah situasi yang tidak ideal. Situasi yang penuh dengan tantangan, situasi yang bisa saja dipahami sebagai sebuah hambatan.
Apakah Paulus kemudian berhenti? Apakah Paulus kemudian menyerah kalah? Apakah Paulus kemudian melari meninggalkan mereka? Atau lebih tepatnya, apakah kemudian Paulus meninggalkan tugas panggilan pelayanannya? Ternyata tidak. Disinilah kemudian kita justru menemukan ada hal-hal yang baik yang lain. Pada satu sisi dikatakan ayatnya yang ke-9 bagian B, karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Ada kalanya ada sebuah upaya bersengaja untuk memisahkan para murid supaya mereka lebih mampu belajar, lebih mampu mempersiapkan diri dan memberdayakan diri dengan pengajaran dan pemberitaan sabda Tuhan. Dipisahkan. Ada jarak yang memang dibutuhkan supaya mereka lebih bisa maksimal menerima pengajaran daripada Rasul Paulus. Ya, tapi kemudian yang kedua dikatakan demikian. Ayatnya yang ke-9 bagian B. Dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Pada satu sisi Paulus dikatakan selama kurang lebih 3 bulan. Ia mengunjungi rumah ibadat di situ. Ia mengunjungi sinagog di situ untuk mengajar. Ia berjumpa dengan begitu banyak orang. Ia berjumpa dengan orang dengan berbagai macam latar belakang. Tetapi kemudian pada sisi yang lain, dalam ruang kuliah yang khusus, ruang kuliah Tiranus dikatakan. Ini berarti bukan hanya sekedar menjaga jarak, memisahkan diri untuk belajar. Bahkan secara lebih intensif. Bagaimana Paulus mencoba menjaga umatnya, menjaga kawanan domba Tuhan, supaya mereka semakin dibekali dengan baik. Ya, dari sini kita melihat bagaimana kegigihan Paulus meskipun ia ditolak, tetapi ia tidak menyerah kalah. Meskipun ia dihambat, tetapi ia tetap merambat. Nah, ada satu hal yang indah di situ. Dan buah dari kegigihan dan keteguhan Paulus adalah dikatakan ia melakukan itu selama kurang lebih 2 tahun, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan pada situasi yang tidak ideal, satu hal yang harus kita ingat, kita tidak boleh menyerah kalah, tetapi kita belajar untuk tabah, sehingga kita mampu untuk tetap menjadi berkah. Meskipun kita dihambat, tetapi kita harus tetap merambat, sehingga kita tetap bisa menghadirkan manfaat dan menjadi berkat bagi yang lain. Mari kita belajar dari Rasul Paulus ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk teladan yang telah Tuhan nyatakan melalui Rasul Paulus. Memang ada banyak situasi dan keadaan yang kadang tidak ideal, bahkan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Tetapi biarlah dengan situasi-situasi yang seperti itu, kami tidak menyerah kalah. Meski mungkin terhambat, meski mungkin terlambat, tetapi kami harus tetap merambat dan terus berbuat. Meskipun mungkin ada begitu banyak tantangan dan masalah, biarlah kami tetap tabah, sehingga kami terus mampu menjadi berkah bagi yang lain. Mampukan kami dan tolong kami dengan seluruh tugas panggilan kami, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami mampu menyelesaikan bahkan menuntaskan karya layanan itu dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan yang telah kita lakukan bersama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.